Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wulansa Fitri, absen 21, kelas CTD 2E. Nomor mahasiswa 19411-616. Kali ini saya akan menjelaskan tentang project 10, yaitu kontrol motor stepper. Motor stepper sendiri adalah salah satu jenis motor yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Gerakan motor stepper berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke motor. Oleh karena itu, menggerakkan motor stepper memerlukan pengendali motor yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Nah, prinsip kerja motor stepper ini mirip dengan motor DC, di mana untuk menghasilkan medan magnet pada motor perlu adanya tegangan masuk. Nah, jadi itu kan yang membedakan antara motor DC dan motor stepper ini. Kalau motor DC itu memiliki magnet yang tetap pada statornya, sedangkan motor yang stepper itu memiliki motor tetap pada rotor. Begitu. Jadi motor stepper bekerja dengan mengkonversi bit-bit masukan menjadi gerakan rotor. Nah, bit-bit itu sendiri berasal dari terminal-terminal input yang ada pada motor stepper yang menjadi kutub-kutub magnet dalam motor. Jadi langsung aja kita lihat simulasinya di Proteus. Jadi ini adalah Proteusnya. Jadi yang kita butuhkan itu ada Arduino Uno R3. Lalu ini ULN 2003A. Ini motor stepper itu yang ini. Lalu ini potentiometer. Potentiometer seperti biasa, yang ke atas itu dihubungkan dengan power, yang bawah dihubungkan dengan ground. Setelah itu dihubungkan dengan pin A0 pada Arduino Uno. Sedangkan yang ULN 2003A yang pin 1 dihubungkan dengan pin 11 di Arduino, 2 dengan 10, 3 dengan 9, 4 dengan 8. Lalu antara ULN 2003 dengan motor steppernya sendiri itu yang dihubungkan pin 16, lalu pin 13. Yang pin 9 di ULN 2003 ini dihubungkan ke power atau VCC. Terus yang ini, yang pin tengahnya motor stepper itu dihubungkan ke VCC juga. Yang tengah, dua tengah ini dihubungkan ke VCC. Terus yang bawah ini dihubungkan ke pin 13 dan pin 14. Setelah itu kita buka Arduino-nya. Yang ini. Ini adalah Arduino dari motor stepper. Singkat yaitu include stepper.h const inter int stepper revolutionnya 200. Terus stepper my stepper revolution itu di pin 8, 9, 10, 11. Nah, kode yang di atas itu merupakan inisialisasi dan library-nya stepper. Jadi digunakannya itu di pin 8, 9, 10, 11 yang ada pada Arduino Uno di Proteus tadi. Lalu void setup seperti biasanya, void loop pengulangan, integer sensor reading analog read-nya A0, integer motor speed map sensor reading 0,1023,0,100. Nah, sensor reading sendiri itu untuk pembacaan data analog dari potentiometer. Lalu datanya tersebut akan diubah menjadi yang rentangnya itu antara 0 sampai 100.
gitu. Terus if motor speed lebih dari 0, my stepper set speed motor speed. Nah, terus my stepper titik steps per revolution per 100. Steps per revolution per 100 itu sendiri adalah rumusnya. Jadi setelah diubah rentangnya 1 sampai 100, selanjutnya itu akan digunakan untuk memberikan inputan yang akan membuat kecepatannya itu nanti berubah-ubah. Ini kita coba verify. Setelah itu copy yang ada .x-nya seperti biasa. Lalu oke. Setelah itu kita coba jalankan. Ini di 78%. Itu gerakannya seperti ini. Kalau kita coba turunkan, terlihat ya perbedaannya semakin cepat. Nah, semakin cepat. Kita coba turunkan lagi. Semakin cepat. Nah, sangat cepat ya. Ini 10, coba kita turunkan menjadi 0. Nah, kalau di 0 itu nggak bergerak karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu seperti rumusnya tadi, step per revolution per 100. Jadi kan itu per 100. Jadi kalau 0 itu kan tidak bisa bergerak gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke motor DC. Nah, sekarang kita lanjutkan ke percobaan yang project 11 kontrol motor DC. Di sini dijelaskan bahwa motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator. Jadi statornya itu bagian yang tidak berputar, sedangkan yang kumparan jangkar atau yang disebut dengan rotor itu bagian yang berputar. Nah, terus langsung saja kita praktekkan. Jadi komponen yang dibutuhkan itu ini, tapi kita akan mensimulasikannya di Proteus. Kita langsung aja buka Proteusnya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah Arduino Uno R3, potensiometer. Terus ini seperti biasa, yang bawah dihubungkan ke ground, yang atas dihubungkan ke power atau VCC. Terus yang pin 9 di Arduino Uno itu dihubungkan ke resistor yang 220 ohm. Habis itu ini dihubungkan ke pot HG. Pot HG yang seperti panah bawah ini dihubungkan dengan ground. Ini adalah motor DC. Yang atas dihubungkan dengan power atau VCC. Setelah itu ini diodanya. Langsung saja kita buka Arduino. Ini Arduino-nya lebih ringkas daripada motor stepper. Float
pot pin sama dengan 0. Float transistor pin itu 9. Float pot value 0. Void setup pin mode transistor pin itu outputnya, terus void loop pot value analog read pot pin, analog write transistor pin pot value. Jadi itu pot pin itu merupakan suatu ini. Kita buka dulu aja modulnya. Nah, nih. Jadi pot pin atau input analog dari potensial diletakkan di pin 0 Arduino, sedangkan transistor pin atau pin output ke transistor diletakkan di pin 9 dan juga diatur dalam pin mode sebagai output. Terus fungsi dari analog read pada pot value itu digunakan membaca nilai input analog potensiometer dengan resolusi 10 bit. Kenapa kok 10 bit? Karena resolusi 10 bit itu akan menghasilkan pembacaan nilai digital itu antara 0 sampai 1023 begitu. Terus tapi ini dijelaskan, tetapi dalam hal ini nilai analog potensiometer dibagi dengan 4. Untuk itu nilainya berkisar 0 sampai 255. Kemudian fungsi analog writer itu untuk memberi nilai analog PWM pada output di pin 9 atau pin transistor. Ini analog read yang bawah. Terus langsung aja kita praktekkan simulasinya tadi. Kita verify. Seperti biasa yang hack di copy. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini kita cari dulu itu dapat berputarnya. Oh, ini ya, dapat berputarnya 17%. Kita coba 1%. 0, kita naikkan. Dapat kita lihat semakin tinggi potensialnya, pergerakannya juga semakin agak cepat. Jadi dapat disimpulkan kalau motor DC ini semakin tinggi potensinya itu semakin cepat berputarnya. Baiklah, sampai di sini apa yang bisa saya jelaskan. Bila banyak kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.